Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan berjudul Transformasi Pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru ke masa sekarang. Jadi, masa Orde Baru adalah masa yang berlangsung pada sekitar 1966 sampai 1998, yang dimana di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, pada masa itu, Presiden Soeharto menekankan bahwa pendidikan itu sebagai alat untuk mendukung pembangunan dan juga stabilitas negara. Salah satu cirinya adalah adanya pembelajaran pendidikan moral Pancasila atau bisa disebut PMP, dan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Sistem pembelajaran saat itu masih bersifat satu arah, yang dimana guru itu menjadi pusat pembelajaran dan siswa itu lebih banyak mendengarkan. Metode yang digunakan umumnya itu ada ceramah dan juga hafalan. Dan media pembelajaran juga masih terbatas, seperti penggunaan buku paket, papan tulis, dan juga perpustakaan sekolah yang menjadi sumber utama dalam belajar. Nah, selanjutnya kita ada nih kakak tingkat dan juga adik tingkat yang akan kita tanya-tanyakan sebagai perbandingan pembelajaran pada masa Orde Baru dan juga masa sekarang. Ayo kita tanya-tanya. Hai, terima kasih ya sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Di sini aku mau tanya sedikit nih mengenai pandangan kamu tentang pendidikan di Indonesia sekarang, khususnya kalau dibandingkan dengan masa Orde Baru yang kita pelajari dari sejarah. Nah, sebelum masuk dalam sesi pertanyaan, boleh perkenalkan nama kamu terlebih dahulu? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reva Priandini, biasa dipanggil Jeva. Kita lanjut aja teman-teman. Di sini kita tahu dari pelajaran sejarah kalau pada masa Orde Baru akses pendidikan belum merata. Iya. Terutama di daerah terpencil. Iya, benar. Nah, menurut kamu sendiri nih sebagai mahasiswa saat ini, bagaimana kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia sekarang? Untuk sekarang ini, kalau dibandingkan dengan masa Orde Baru, pendidikan sekarang ini sudah jauh lebih baik ya daripada sebelumnya. Apalagi sekarang akses juga sudah lebih luas. Terus juga udah banyak bantuan ya, kayak dari Dana BOS dan dari KIP ya kalau nggak salah namanya. Tapi di daerah terpencil itu masih banyak permasalahan di mana kayak kurangnya fasilitas, juga kayak aksesnya terbatas ya, akses internetnya begitu. Jadi untuk pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau dibandingkan dengan masa Orde Baru yang baru, kan memiliki banyak keterbatasan ya. Iya. Nah, menurut kamu ini sebagai mahasiswa, apa saja yang masih perlu diperbaiki dari pendidikan di Indonesia saat ini? Kualitas pendidikannya, dimana jadi bukan cuma soal anak bisa sekolah aja, tapi kita juga harus tahu nih bagaimana fasilitasnya, bagaimana cara mengajarnya, dan juga anak-anak tuh mendapat pembelajaran yang sama gitu. Dan selain itu juga mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi. Karena di mana anak diminta untuk berpikir kritis dan juga lebih mandiri ya. Apalagi sekarang tuh banyak banget kayak anak-anak siswa sekarang, mahasiswa menggunakan AI untuk bantuan mengerjakan tugas. Jadi sebelum kita menggunakan AI, kita juga harus bisa menganalisis data berdasarkan fakta supaya kita tidak menerima mentah-mentah informasi dari AI. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Boleh perkenalkan nama kakak? Nama aku Nadia Firman, aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Kita langsung aja ke pertanyaannya kak. Pada masa Orde Baru, guru berperan dominan sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Menurut Kak Nadia, bagaimana peran guru saat ini? Apakah sudah benar berubah menjadi fasilitator pembelajaran? Kalau kita bandingkan pada masa Orde Baru ya, pada dulu itu kan pembelajaran itu lebih berfokus pada guru. Jadi guru itu masuk ke kelas menyampaikan materi dan murid itu hanya fokus mendengarkan dan nyatet. Paling gitu doang kan. Sedangkan kalau yang kita sering alami atau kita lihat juga pada masa sekarang, itu guru tidak hanya masuk dan menyampaikan materi, tapi mereka juga memberikan kita ruang untuk diskusi, memberi kita ruang juga untuk beropini. Jadi menurut aku untuk masa sekarang guru sudah jauh menjadi fasilitator dibandingkan dengan pada masa Orde Baru. Kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Sistem pendidikan Orde Baru sering dikritik karena kurang memberi ruang kebebasan berpikir. Nah, menurut Kak Nadia, apakah sistem pendidikan sekarang sudah memberikan kebebasan pada siswa untuk bisa lebih berkembang?
Menurut aku itu udah memberikan ruang kebebasan banget sih untuk kita sebagai murid beropini di dalam ruang kelas. Dan menurut aku kalau kita bandingkan di masa Orde Baru di mana masih banyak murid yang takut nih untuk nanya, pada masa ini tuh karena diberikan ruang kebebasan tadi, akhirnya jadi banyak yang lebih merasa nyaman di ruang kelas. Jadinya mereka tuh datang ke kelas bukan hanya merasa kayak oh gue harus belajar, tapi lebih kepada oh aku mau belajar nih dan guru ini mau memfasilitasi. Jadi menurut aku udah cukup banget sih, udah oke banget. Oke, terima kasih lagi dan lagi penjelasannya Kak Nadia yang cukup informatif. Melalui wawancara barusan, kita bisa lihat ya, kalau misalkan bagaimana metode pembelajaran, media yang digunakan, serta suasana belajar itu mengalami perubahan yang dari masa Orde Baru dan juga masa sekarang. Sekian dari informasi yang saya sudah berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.